Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Apa kabar untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami di link Zoom. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Chris Dozo, Member of Perwara di dalam acara Seminar Merajut Nusantara, pemanfaatan TIK sebagai media edukasi dan juga bisnis. Luar biasa, hari ini tepat di minggu pertama di bulan Juli, tidak terasa 2021 kita lewati. Dan tentu saja saya juga berharap Bapak Ibu yang di rumah tetap terus mematuhi protokol kesehatan untuk kesehatan Indonesia ke depan. Dan yang pasti untuk hari ini, saya juga mau menyapa semua narasumber kita yang sudah hadir dan tentu saja buat Bapak Ibu yang ada di rumah jangan lupa untuk mengikuti tata tertib ya yang ada di link di layar Anda, diikuti tata tertibnya, terus juga jangan lupa untuk mengikuti tata tertib dari awal sampai dengan terakhir. Saya juga akan menyapa untuk narasumber kita hari ini yang sudah hadir. Tentu saja saya akan menyapa Bapak Majen TNI Bapak Sturman Panjaitan, dan saya juga akan menyapa Bapak Pendeta Timbul Silalahi MTH, dan juga yang spesial tapi tidak bergabung dengan kita, ada di link Zoom Bapak Yuliandre Darwis sebagai Ketua Dewan Pakar ISKI atau Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di link Zoom, ya saya untuk memastikan boleh melakukan aktivitas Anda di sana, tapi jangan lupa untuk unmute ya. Untuk unmute untuk audionya di handphone atau di digital part masing-masing supaya tidak masuk ke dalam area kita. Seperti itu. Baik, untuk itu saya mengundang untuk semua untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga untuk Bapak Ibu juga nanti akan ada banyak sekali hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan tentu saja jangan lupa untuk terus aktif di link Zoom-nya ya. Baik, sekali lagi saya akan mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Dan tentu saja saya kembali untuk memberikan semangat dari sini tentu saja untuk semuanya ya. Yang pasti yang baru juga bergabung di link Zoom. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menambah semangat kita hari ini saya punya teman-teman saya yang bakal menghibur kita siang hari ini. Saya akan memanggil teman saya, ada Mira and Friend.
kembali lagi ke tenggara padamu. Ku ingin bertolak di dalam dada dengan bara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratku. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belah lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya melepas semua ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedih itu. Ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin cinta. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Have I ever told you I'm cheating, boy? Have I ever called you when you are alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, baby. I'm cheating, boy.
can't see what I feel to my bones. Every corner in me, there's a phase of the ground. Maybe I need to recall and see how I feel, but I need people. I want you to go. I want you to take me home. I'm falling, love me long. I'm rolling, losing control, body and soul. Mighty for sure, I'm already on. Hold you down, I'm all in. Hold you tight, calling. Not to control your body and soul. Mighty for sure, I'm already on. Would that be alright? Hey, would that be alright? I'll treat you to the boy, yeah. So bad I can breathe, yeah. I'll treat you to the boy. Hold you on the way to stay. I'm still longing for you. Hold you on the castaway. I'm still waiting on you. Maybe just the all alone. It could never end. Maybe just the all alone. We know we won't change. Maybe we're taking all the way to something that is sweet. 'Cause maybe the greatest love is through the eye can see it. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Wanting for sure, I'm already on. Hold you down, I'm all in. Hold you tight, calling. Not to control of your body and soul. Wanting for sure, I'm already yeah, just take me home. Just love alone. Should I keep walking on? Should I keep holding on? Can I just take you home? Should I just love alone? Should I keep holding on? Should I keep holding on? I want you to go, yeah. I want you to go, yeah. I want you to go, oh. I want you to go. Terima kasih
teman-teman saya Mira and Friend itu lagunya saya yakin banget itu adalah list lagu favorit buat kita semuanya. Ada Kangen dan juga ada To the Bone. Oke, kalau misalnya kita menyangkut lagu terakhir To the Bone, ya, kalau misalnya makan daging ayam nggak usah ke tulang-tulangnya, tapi kalau belajar digital bisnis bersama Kominfo Bakti dan juga DPR RI harus sampai ke tulang-tulangnya, ya. Oke, menambah semangat lagi buat semua yang ada di rumah, jangan lupa isi absensinya, link Zoom-nya ada di bawah ini. Ya, silakan untuk diisi, diklik saja diisi supaya kami tahu kehadiran Anda. Dan tentu saja ini udah nggak to the bone lagi. Ini narasumber kita juga keren-keren. Ditambah moderatornya inilah partner saya yang paling kece sebatam raya pokoknya. Cantik banget hari ini menggunakan baju merah. Tentu saja semangat bersama dengan Kominfo Bakti dan juga DPR RI. Saya akan kenalkan dulu buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Moderator kita ini adalah seorang master ceremony dan juga seorang moderator di Kota Batam dan juga aktif berorganisasi dan pasti putri Persahabatan Kepulauan Riau. Baik, saya akan sambut saja moderator cantik kita ada Mbak Dia Pramesti. Luar biasa, terima kasih untuk Chris Dozo, partner saya yang juga merupakan member of Perwara, perkumpulan pembawa acara Kota Batam. Baik, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahagia sekali saya Diah Pramesti, member of Perwara, perkumpulan pembawa acara Kota Batam, kembali mendapatkan amanah untuk berada di sini menjadi moderator untuk kesekian kalinya dalam seminar Merajut Nusantara dengan tema pemanfaatan TIK sebagai media edukasi dan juga bisnis. Tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita semua termasuk para peserta yang ada di Zoom diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bergabung mendapatkan informasi yang sangat penting yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Dan seperti biasanya, kali ini kali yang ketiga untuk putaran tahun 2021 akan kembali menghadirkan narasumber yang tentu akan begitu bersemangat menyapa kita semuanya. Oke, langsung saja untuk yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang tidak asing lagi di dunia persilatan sepertinya. Beliau adalah orang tua kami, ayah kita juga tentunya, yaitu Bapak Maijen TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH, di mana beliau adalah anggota DPR RI Komisi 1 Dapil Kepulauan Riau. Apa kabar Pak Sturman, sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, dan kali ini beliau tertandingi kegantengannya karena ada tamu kita berikutnya sebagai narasumber, yaitu yang ada di sebelah kanan beliau. Pendeta kita, Pendeta Timbul Silalahi, sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, KEPRI khususnya, dan juga Sekretaris Umum di Gereja Pantai Costa Tabernakel di seluruh Indonesia dan daerah-daerah lainnya yang ada Gereja Pantai Costa, begitu ya. Apa kabar Pak Pendeta, sehat? Oke, dan satu lagi narasumber kita yang jauh-jauh sudah hadir bersama kita secara virtual. Kita sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Yuliandre Darwis yang merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Selamat siang. Pak Darwis. Mbak Diah. Salam dari Oke, luar biasa. Kedua kalinya ketemu ya. Ya, selamat siang Pak Semangat. Pendeta Timbul. Salam dari Ibu Kota. Salam PPKM Mikro. Baik, salam sehat dan salam semangat ya. Baik, nah teman-teman yang ada di virtual, yang ada di Zoom, nanti boleh mengirimkan pertanyaan di room chat, kemudian juga pastikan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Apakah nanti mungkin Pak Darwis atau mungkin Pak Sturman atau mungkin Pak Pendeta kita tentunya. Nah, bicara terkait dengan pemanfaatan TIK sebagai media edukasi dan juga
bisnis tentu sudah menjadi barang yang lumrah ketika saat ini di era digital 4.0. Menjadi menarik ketika kita bicara soal pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau kita justru tenggelam dan terlindas oleh perubahan ketika kita tidak mau menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, pastinya di dunia edukasi dan bisnis juga sudah sangat sekali banyak terapan-terapan TIK yang sudah mulai dimanfaatkan. Namun tentunya masih butuh banyak sekali optimalisasi yang perlu ditingkatkan sehingga tujuan dari TIK ini bisa membawa manfaat yang lebih maksimal bagi pemanfaatan di bidang edukasi dan juga bisnis. Di mana kita ketahui bahwa pola atau karakter dari digital ini adalah borderless begitu ya, kemudian juga tidak ada batasan waktu, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dengan metode yang juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, untuk yang pertama sebagai keynote speaker kita, Sohibul Hajat kita tentunya, bahwa rangkaian kegiatan kita kali ini dipersembahkan oleh Bakti, di mana Bakti adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya kali ini kita di Kepulauan Riau. Nah, barangkali Pak Sturman ingin membuka sedikit tabir kehidupan yang mungkin terkait dengan TIK khususnya di wilayah Kepri ini yang masih menjadi obstacle ini apa? Mumpung Pak Darwis dan juga Pak Pendeta kita juga hadir di sini beserta para audiens yang hadir di Zoom saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dia Pramesti yang luar biasa. Sedikit saya ralat dulu Bu. Saya bukan Sohibul Hajat, tapi Sohibul Bait. Sohibul Hajat itu adalah Kominfo. Dalam ini Bakti yang punya acara. Saya orang ketempatan Sohibul Bait. Yang ketempatan rumah ya. Rumah. Sebagai penyelenggara rumahnya ya Yes. Sohibul Bait ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Yuliandre Darwis, PhD. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Ini kali kedua ya Pak. Betul, Jendra. Kali kedua kelihatan Bapak walaupun di Jakarta sedang gencar-gencarnya darurat COVID, beliau tambah muda, Mbak Dia. Nah, sangat segar. Apa alasannya nanti kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Yang kedua di sini adalah pendeta saya. Beliau ini adalah penasihat spiritual saya, Bapak Timbul Silalahi MTH. Beliau ini sudah makan asam garam luar biasa di dalam mendidik manusia, khususnya umat Kristiani yang telah beliau lakukan bertahun-tahun, bukan karena sebagai pendidik, sebagai guru, beliau tidak cukup hanya memberikan pengajaran, tapi memberikan contoh dan menjadikan dirinya contoh. Ini yang tidak mudah saat ini. Dan beliau juga sebagai ketua PGPI Kepri dan Sekum untuk GPT, Gereja Pentakosta Tabernakel. Kemudian Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting yang luar biasa, saya yakin dan percaya sebagian besar sudah kenal saya, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak kenal saya juga nggak apa-apa, minimal kenal dengan Pak Timbul Silalahi. Saya kira semua mengamini. Dan rata-rata yang hadir saya lihat, usianya kalau saya lihat di room chat ini Mbak Dia, di bawah 30 tahun. Apakah karena videonya cukup bagus atau karena apa? Tapi rata-rata muda semua. Mengapa? Karena pemimpin beliau ada di sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Kemudian saya hormati juga Ibu Dia Pramesti yang hari ini tadi kita bertaruh dengan si Putri, rambutnya model apa, ternyata ini rambut yang ke-43 kali berganti-ganti. Pertama di samping, di atas belakang. Ini luar biasa Bu Dia ini. Puji Tuhan. Karena apapun hari ini adalah tampilan beliau, karena untuk menampilkan ini butuh cukup pemikiran. Agar tampil terbaik pada saat acara bakti ini.
Dan yang tidak salah pentingnya adalah nona yang cantik ini, Chris Dozo. Saya bilang ibu karena dia nona masih. Dan ini cukup berapa kali ketemu sama beliau. Dan saya suka dengan tampilan nona ini. Kalau dalam adat Batak, beliau ini namburu saya. Namburu. Kalau bahasa sehari tante. Jadi Mbak Dia dan Bapak Ibu yang ada di room chat yang saya banggakan. Mengapa saya selalu ingin bakti itu datang, memberikan kesempatan kepada kepada kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, untuk memberikan suatu kesempatan mengapa kita harus menggunakan teknologi informasi komunikasi ini sebagai untuk berbisnis dan pendidikan. Saya sangat bersyukur sekali, terutama kepada Mas Anang sebagai Direktur Utama Bakti yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk tahun ini 5 kali, Mbak Dia. Jadi Mbak bayangkan, 5 kali saja Mbak Dia sudah repot. Rencananya Mas Anang ini akan memberikan kepada saya tahun ini tambah 5 kali, jadi 10 kali. Jadi Mbak Dia dan Mas Angga dan Pak Timbul dan semua siap-siap untuk mendengarkan dengan room chat ini 10 kali. Jadi Mbak Dia sudah siap-siap ya, sampai dengan Desember. Kalau kita melihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini, yang wilayahnya cukup luas, ada sekitar 8.201,72 km, yang kita yakini 96% itu terdiri dari laut atau dibatasi oleh laut, dengan 4% saja daratan. Ribuan pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, kotanya ada 2, yaitu kota Batam dan Tanjung Pinang, ada 5 kabupaten yang berpenduduk sekitar 2.018. Jadi 2,18 juta penduduk Provinsi Kepulauan Riau ini hasil dari data tahun 2019. Kemudian berbatasan langsung dengan di utara dengan Vietnam, Kamboja, di sebelah barat dengan Singapura dan Malaysia. Dan di timurnya dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Mengapa ini saya katakan kepada kita semua? Bahwa kita adalah tinggal di daerah 3T. Terdepan, terpencil, dan terluar. Ini sungguh sangat benar kalau bakti melakukan apa yang disebut dengan untuk selalu mensosialisasikan bagaimana menggunakan teknologi informasi komunikasi ini. Kalau kita melihat definisinya Mbak Dia, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Yaitu adalah sebagai sekumpulan perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, penciptaan, penyebaran, penyimpanan, dan bahkan pengelolaan informasi. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana edukasi itu diselenggarakan untuk pendidikan dan bisnis. Sehingga kalau kita mau mengambil contoh di sini, bahwa penataan sistem manajemen pendidikan itu sudah harus digunakan pada era saat ini. Karena teknologi informasi dan komunikasi ini adalah Mbak Dia keniscayaan yang tidak boleh dikurangi atau bahkan perlu tambahkan. Karena sampai dengan hari ini juga karena pemerintah untuk melakukan PPKM secara ketat. Karena di Jakarta dan Bali, ulangi di Pulau Jawa dan Bali, itu sudah bukan hanya hitam saja, tapi darurat COVID. Sehingga satu-satunya cara kita berkomunikasi, satu-satunya cara kita mendapatkan pendidikan, satu-satunya cara berbisnis adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga sangatlah penting bagi kita sekarang untuk selalu memanfaatkan ini. Tetapi sering sekali kendalanya, kita lack of education menggunakan ini. Kemudian peralatan yang kita gunakan tidak terlalu canggih. Sehingga perlu kita selalu mengupgrade, mengimprove semua kemampuan-kemampuan. Agar kita, rakyat, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, tidak tertinggal dengan alat komunikasi ini. Inilah satu caranya.
Oleh karena itu, kita melihat sedikit Mbak Dia, mengapa saya sebagai anggota DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, dari fraksi PD Perjuangan, sangat semangat menyampaikan ini. Kita melihat ada beberapa arahan dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, terkait langkah percepatan transformasi digital ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa segera melakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan layanan internet. Nah, ini sudah dilakukan teman-teman dari mitra kerja kami dari Kominfo. Dan terima kasih dengan Mas Anang yang sudah melakukan ini. Yang kedua, arahan dari Bapak Presiden adalah mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Nah, salah satu sektor strategis adalah bisnis dan pendidikan. Dan wilayahnya yang sangat-sangat penting adalah di daerah 3T, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, untuk mempercepat integrasi pusat data nasional. Nah, ini sekarang kita juga sudah bekerjasama dengan Kominfo untuk segera informasi data nasional ini. Kita membuat rancangan undang-undang disebut dengan perlindungan data pribadi yang sekarang kita sedang berproses. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari pemerintah, khususnya Kominfo untuk melakukan ini. Yang keempat, arahan dari Presiden juga saya sampaikan di sini adalah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta digital. Ini Mbak Dia dan teman-teman semua, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak melakukannya. Maka manusia-manusia yang punya talenta-talenta digital ini perlu dikembangkan agar kita tidak tertinggal dengan negara lain. Dan yang kelima, arahan Bapak Presiden ialah terkait dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Makanya regulasi-regulasi kemarin kita disiapkan. Oleh karena itu Mbak Dia, kita harus dalam kondisi pandemi, ini adalah satu ujian yang sungguh berat dan harus kita detail. Karena kita tidak punya pilihan lagi. Kita sudah melihat akibat libur panjang beberapa waktu yang lalu, Pulau Jawa dan Bali bukan hanya hitam tapi darurat COVID. Hari demi hari banyak orang yang harus jatuh ke rumah sakit. Dan hari ini kami berduka karena salah satu teman kami di DPR RI dari Provinsi Papua meninggal dunia karena COVID. Kami dari teman-teman PD Perjuangan ikut berduka cita karena ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kita harus tetap menjaga prokes tersebut, mengikuti secara disiplin, dan jangan lengah. Percayalah bahwa ini adalah ujian yang sungguh berat buat kita, dan kita harus mampu melewatinya. Oleh karena itu Mbak Dia dan Pak Timbul, serta Pak Yuliandre, terima kasih atas Pak Yuliandre ini sudah akan menyampaikan nanti, Ibu dia bisa lihat bagaimana begitu antusiasnya Pak Yuliandre PSD ini untuk menyampaikan. Dan jangan lupa Pak Timbul pun akan menyampaikan ini sungguh menarik yang belum pernah Ibu dia dengar sebelumnya saat ini. Saya kira itu dari saya terima kasih dan saya nggak perlu berpanjang lebar. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada Kominfo, kepada Mas Anang, kepada Bakti yang telah memprakarsai sebagai Sohibul Hajat. Dan saya sebagai Sohibul Bait mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memelihara, menyertai, memimpin kita dalam setiap pengabdian kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, sukses buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Baik, luar biasa. Boleh untuk teman-teman yang hadir di Zoom kita berikan tepuk tangan secara virtual. Apresiasi semangat bagi Pak Suman Panjaitan yang sudah begitu membuka fakta dan juga memberikan pengantar yang luar biasa bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden kita ada 4 hal, bahkan 5 tadi ya, yang disampaikan bahwa mulai dari bagaimana perluasan akses, kemudian roadmap, kemudian juga integrasi pusat data nasional, termasuk SDM talenta digital dan regulasi pendanaan juga pembiayaan. Nah, yang paling menarik ini adalah sebenarnya SDM talenta digital. Nah, ini juga yang harus disiapkan karena adanya infrastruktur yang cukup baik, kemudian teknologi yang semakin canggih. Kalau manusianya tidak siap bertalenta digital, maka pemanfaatannya juga tidak akan bisa optimal. Nah, tentu akan menjadi sangat menarik ketika kita akan segera mendengarkan informasi dan pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, karena memang beliau adalah ahlinya, begitu ya Pak Surman ya. Memang beliau adalah jagoannya, memang beliau adalah pakarnya di bidang
teknologi informasi dan juga komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi adalah sumber masalah ketika tidak terjadi dengan baik, tidak berjalan dengan baik, tapi juga sumber solusi ketika komunikasi ini bisa dilakukan secara baik dan benar. Betul ya? Sepakat ya? Oke, nah untuk itu langsung saja kami akan berikan waktu kurang lebih 20 menit kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Bapak Yuliandre Darwis, dan tentunya silakan teman-teman yang hadir di Zoom, pastikan fokus karena pasti ini akan menjadi sangat penting dan juga sangat menarik untuk kita simak bersama. Baik, silakan Pak Yuliandre Darwis, time is yours. Terima kasih Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Satu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya senior saya, tokoh saya ini Pak Sturman Panjaitan. Kebetulan saya juga diamanahkan 2 periode menjadi komisioner lembaga negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua Komisi Penyiaran, dan begitu banyak hal yang didetailkan oleh beliau di Komisi 1 sebagai mitra. Tentu banyak hal juga kebijakan-kebijakan yang strategis yang setelah beliau sampaikan, upaya-upaya yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini, khususnya negara, kepada kita semua. Terima kasih Pak Surman untuk memberikan harapan dan kebaikan untuk kita semua, tetap konsisten, semangatnya Jenderal, jadi memberikan suatu arah kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya Pak Pendeta Timbul yang saya banggakan, mudah-mudahan semangat fenomena kemajuan teknologi ini seiring dengan semangat sosial kualitas hidup tentunya bagi masyarakat. Tentunya kami berharap dengan Pendeta Timbul juga memberikan suatu keyakinan bagi kita semua bahwa teknologi itu bisa digunakan secara maksimal untuk ajang yaitu edukasi, yaitu dalam hal pendidikan karakter, pemikiran, langkah-langkah strategis dan kreativitas. Mbak Diah tentunya yang selalu setia untuk memoderate kita, dan teman-teman di Batam, khususnya Dapil Batam yang saya hormati. Dan saya juga apresiasi atas bakti yang selalu konsisten untuk memberikan ruang positif bagi kita untuk membuka suatu literasi apa saja kemanfaatan teknologi, dan kita apresiasi inilah bakti hari ini yang didorong oleh Pak Surman dalam hal-hal pembangunan karakter di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya dengan waktu yang sudah disediakan oleh Pak Moderator yaitu 20 menit, saya mencoba tentang fakta data yang terjadi hari ini. Saya harus cerita apa adanya kepada teman-teman khususnya di Batam. Kebetulan ya mungkin nanti kalau ada yang kurang maksimal kita boleh berinteraksi. Ini Instagram saya Yuliandre Darwis. Boleh di-follow, boleh di-komen, boleh di saran atau apapun, karena zaman inilah bagian dari konsekuensi terbuka. Konsekuensi terbuka yang mungkin sadar atau tidak, kita harus siap dengan masukan dan harapan dari seluruh masyarakat. Ini Instagram saya, Yuliandre Darwis, boleh di-tag. Dan juga saya buka semangat inspirasi, saya mengambil tokoh-tokoh yang kira-kira menginspirasi dari from zero to hero, bagaimana memanfaatkan digital untuk kebermanfaatan. Makanya saya bikin YouTube channel yang namanya Inspirasi bernama Interaksi, silakan bisa di-combine di sini juga. Hal-hal yang dianggap, oh kok bisa ya orang mukjizat bisa terjadi, orang-orang biasa menjadi hal yang luar biasa, bagaimana memanfaatkan value hidup. Nah, inilah sebuah upaya-upaya logika yang saya lakukan dalam bagaimana memanfaatkan teknologi. Itu cara pandang pribadi. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi komunikasi terhadap edukasi dan bisnis. Ini salah satunya wujud yang saya lakukan membuat YouTube yang namanya Yuliandre Darwis dan konsep interaksi yang targetnya adalah generasi milenial. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harus apresiasi bahwa visi Presiden apa disampaikan oleh Pak Sturman untuk membangun daerah 3T, yaitu sama rata sama rasa. Dulu Jakarta hanya merasakan segala hal, Jakarta. Kemudian dilanjutkan kota-kota besar yang lain. Daerah-daerah yang lain tidak merasakan bagaimana fenomena-fenomena baik dalam sebuah perkembangan teknologi. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa visi Presiden hari ini menyamakan semua manusia, meratakan semua manfaat, merasakan semua manfaat yang sama. Ini yang kita harus dukung, visi sama rata sama rasa. Ini yang didorong oleh Pak Sturman di Komisi 1, khususnya dalam hal ini semangat dari Bapak Presiden yang dieksekusi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui salah satunya adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Ini bakti memperjuangkan itu. Kenapa? Saya harus cerita fakta data.
Ada kurang lebih 83.218 desa di Indonesia. Ada kurang lebih 85% daerah yang dikategorikan 4G ya, atau 70.000 desa. Ada yang non 4G itu ada 12.548 desa. Apakah desa kita termasuk dalam hal ini yang termasuk tidak mendapatkan 4G? Kemudian inilah yang dilakukan intervensi oleh Bakti, salah satunya mendorong daerah-daerah yang non 3T yang kurang lebih 3.435 desa atau kelurahan untuk bisa merasakan 4G. Yang itu yang disebut dengan sama rata sama rasa. Mendorong daerah 3T 9.113 desa yang seperti yang disampaikan Pak Sturman melalui kebijakan yang dikontrol langsung oleh Komisi 1 DPR RI, dalam hal ini Pak Sturman yang menyuarakan dengan jelas visi presiden ini harus terlaksana. Artinya apa? Ini sudah terjadi dari 1096 dari 2020, kemudian ada pengupgradean dari 2G ke 3G sampai ada 7.900 yang unserved menjadi served di 2022 nantinya. Artinya, ini semakin sempurna menjadi sebuah kekuatan dalam semua konsep sama rata sama rasa dalam hal menikmati teknologi. Dan ini kita harus apresiasi Bakti dalam hal ini yang didorong oleh Pak Sturman di Komisi 1 DPR RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan semangat Pak Presiden tentunya dalam memanfaatkan potensi teknologi. Slide selanjutnya. Saya harus sampaikan juga inilah pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke yang kita lihat apa yang saya ceritakan tadi, data-data inilah fenomenanya hari ini. Ini fakta-fakta yang harus kita urai dan memang faktanya pembangunan yang begitu canggih, palaparing, daerah laut, ya kabel laut, kemudian kabel darat, kemudian belum satelit. Inilah kekuatan Indonesia bagaimana mengkoneksikan daerah semuanya, tidak ada lagi yang tidak terkoneksi. Inilah bangganya menjadi warga negara Indonesia. Ini perjuangan yang selama ini mungkin kita rasakan yang namanya marginalisasi dalam sebuah konteks, misalnya bukan hanya teknologi, dan lain-lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, yang menarik karena isunya adalah tadi Pak Surya sudah menyampaikan, bagaimana peningkatan pengguna internet selama pandemi. Nah, kalau saya mengambil dari sebuah kutipan, kumparan teks berdasarkan riset terbaru dari Hootsuite dan We Are Social, jumlah pengguna internet Indonesia terus mengalami peningkatan kenaikan hingga pengguna internet mencapai 73%. Ini data yang diambil dari Januari 2021 yang lalu. Jadi kalau kita ambil margin ini, berapa kira-kira angka penikmat internet dengan teknologi ini di seluruh Indonesia? Ketika pandemi jumlahnya adalah 202 juta. 202,6 juta jiwa yang menikmati yang namanya teknologi hari ini. Tidak ada lagi orang gaptek, tidak ada lagi pembedaan generasi milenial dengan generasi baby boomers, atau generasi tua, generasi menengah, atau generasi muda. Semua terkoneksi, siap atau tidak siap, siapa yang cepat, dia merasakan fenomena teknologi ini. Karena kondisi pandemi membuat situasi kita, hari ini saya di Jakarta, teman-teman di Batam, kita seolah-olah bertemu secara langsung, kurang lebih ada 190 orang di depan saya, kita bisa berinteraksi dalam hal ini. Yang dulu kita hanya berpikir ketika kita ngomong di depan TV atau di depan layar seperti ini dianggap orang yang aneh. Kenapa? Kok ngomong sendiri ya begitu. Hari ini kita menikmati itu menjadi sebuah tradisi dan bahkan menjadi kebiasaan baru. Inilah fenomena teknologi. Siap atau tidak siap, kita harus siap memanfaatkan ini. Slide selanjutnya. Nah, saya ngambil data kembali. Berdasarkan laporan We Are Social juga, Indonesia ternyata masuk dalam 10 besar negara yang kecanduannya adalah dalam hal konteks media sosial. Saya yakin 190 orang di dalam forum ini tidak mungkin tidak mempunyai akun sosial media. Seperti yang saya rasakan, kita punya WhatsApp, saya sampaikan saya punya Instagram, ini bagian sebuah citra diri kita untuk mengaktualisasikan pikiran dan gagasan kita. Nah, posisi Indonesia sendiri berada di peringkat ke-9 dari 47 negara yang dianalisis. Artinya ada sekitar 170 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Dari 202,6 juta pengguna internet, ada 170 yang aktif ya menggunakan media sosial yang rata-rata kalau diambil angka data yang kita lihat di sini, ada 3 jam kurang lebih 14 menit setiap orang menikmati akun sosial medianya. Bayangkan, dari 24 jam. 8 jam waktu istirahat kita, waktu sibuk kita dan sebagainya, 3 jam 14 menit tanpa terasa kita menggunakan fasilitas sosial media untuk yang namanya berselancar dan sebagainya. Artinya ini ada sebuah kebutuhan. Jadi needs manusia itu bukan hanya bicara tentang papan, pangan dan
kebutuhan lainnya, tetapi WiFi menjadi suatu kebutuhan baru atau paket data menjadi kebutuhan baru dalam sebuah kebutuhan primer pokok dari manusia. Ini fenomena. Saya harus sampaikan ini karena ini wujudnya yang harus kita lakukan setelah ini mau apa dan bagaimana, seperti yang sampaikan Pak Surman tadi. Slide selanjutnya. Kemudian, secara global, pengguna internet yang berusia dari 16 hingga 64 tahun, dari 16 ke 64 tahun, hampir 77% mengatakan bahwa mereka berbelanja dalam kondisi online setiap bulan. Laporan ini melihat bahwa pengguna internet Indonesia juga kecanduan belanja online dibanding 47 negara di survei lainnya. Di survei yang dilakukan lebih dari 87% responden penggunaan internet ini di Indonesia menyatakan bahwa mereka pasti membeli sesuatu secara online dalam sebulan terakhir. Ini yang dimaksud dengan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam sebuah media bisnis dan edukasi. Indonesia sangat mudah menjadi bangsa yang consumer. Perilaku kita ini perilaku yang selalu membeli, dan membeli. Akhirnya apa? Kenapa ekonomi digital kita itu menjadi meningkat? Kenapa? Ada sebuah perilaku bahwa ada trust digital hari ini membuat situasi orang mempercayakan produk-produknya untuk online tanpa memverifikasi secara langsung atau secara fisik, tapi dengan keyakinan setiap produk yang dibelinya adalah produk yang sudah di-verified dengan informasi yang didapat begitu banyak pengetahuan melalui Google dan sebagainya. Ini sebuah tradisi dan aneh sekali kalau kita agak gaptek dalam sebuah teknologi, sedangkan perilaku kita sangat konsumtif dalam hal ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Fenomena selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, meningkatnya belanja online di Indonesia tidak terlepas dari situasi pandemi hari ini. Hari ini saya sampaikan Jakarta perdana untuk melakukan PPKM darurat. Artinya apa? Akses untuk keluar rumah itu agak susah. Artinya apa? Kita hanya mempercayai satu, yaitu online. Mulai dari pemesanan sayur, pemesanan produk barang-barang makanan, dan sebagainya. Semua online. Semua sampai di depan rumah. Kita yakinkan semua sudah bersih, higienis dengan apa? Dengan kepercayaan bahwa platform ini memang baik dan bagus untuk mendiverifikasi. Siapa yang menilai itu? Menilainya ya sama dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata, kalau restorannya bagus, rumah makannya bagus, kafenya bagus, pasti ramai orang membincangkan bahwa kafe itu bagus. Akan ramai orang datang. Begitu juga dengan dunia digital. Ketika ratingnya bagus, pasti banyak pemesannya. Nah, inilah perilaku yang dibawa dalam konteks dunia real menjadi dunia digital. Nah, meningkatnya belanja online di Indonesia, kita sadar situasi pandemi yang belum membaik di awal tahun 2021 ini dinilai akan mendorong penetrasi e-commerce semakin meluas pada tahun ini. Seperti yang dimukakan oleh Statista. Dalam Digital Market Outlook, saya lihatkan data kembali, diprediksikan akan tumbuh 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 2020. Artinya apa? Di 2021 akan muncul 159 juta ya, yang namanya e-commerce. Bayangkan, ini semuanya adalah sebuah entitas bisnis yang terkoneksi di antara kita semua. Seperti kita bikin WhatsApp group yang kita bisa jualan di sana, teman-teman kita percaya. Begitu juga dengan platform-platform ekonomi. Nah, berkat ekosistem yang semakin berkembang ini, tentu pengguna e-commerce memang diprediksi akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan dengan kondisi apa? Kondisi pandemi ini yang mempercepat situasi ini menjadi tercapai. Data selanjutnya, saya akan cerita next slide. Nah, dalam konteks ini, saya harus sampaikan juga bahwa komunikasi bisnis juga semakin mengikuti perkembangan zaman, yakni turut memanfaatkan teknologi digital seperti sosial media. Di era digital, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan branding di media sosial. Salah satunya media sosialnya Instagram. Yang seperti saya sampaikan, tolong dong komen di Instagram saya bisa melakukan social effect terhadap situasi gagasan dan pemikiran saya, tapi saya juga bisa melakukan bisnis dalam Instagram saya. Misalnya, saya menjual sesuatu hal yang kira-kira bagus, dan teman-teman percaya, pasti langsung komunikasi dengan saya. Hari ini, contohnya, tiba-tiba tadi ada salah satu teman saya, direksi dari sebuah TV, dia bilang, kenal Olivia Zalianti, seorang artis, dia jualan namanya air untuk penderita COVID. Dan ini bagus katanya untuk imunitas. Akhirnya minta tolong dengan pembayaran. Dan kita tahu bahwa ini tidak dijual di apotik dan sebagainya, tapi karena keyakinan, melihat situasi dan Instagram dan sebagainya, akhirnya orang itu percaya. Nah, situasi-situasi inilah yang merubah perilaku kita, dan kita harus siap untuk itu. Oleh sebab itu, saya yakinkan
Dengan 76% membeli bisnis di Instagram, ya, yang tidak membeli juga tetap mencari sesuatu di Instagram. Hari ini pun kita ini ditebak oleh sebuah mesin, algoritma namanya. Teman-teman, kalau Bapak Ibu yang saya hormati, coba cek kalau Instagram kita sering mencari kuliner, nanti Instagram kita itu akan dikirim. Nanti otomatis link-link kuliner otomatis. Bayangkan, yang menjawab itu adalah mesin, bukan lagi manusia. Misalnya akun ini sukanya apa, bagaimana dan sebagainya. Perilaku itu sudah terbaca di big data secara digital. Jadi perilaku kita, selera kita itu akan dibaca. Begitu juga mungkin mohon maaf misalnya yang masih belum menikah, misalnya mencari jodoh dia searching di mana di Google, nanti algoritma itu akan diantarkan jodohnya seperti apa. Nah, ini fenomena digital yang membuat situasi orang lebih percaya dengan digital daripada orang. Teknologi daripada orang. Ke depan seperti itu. Artinya apa? Kita dibaca oleh mesin. Siap atau tidak, kita perilaku kita itu yang harus kita maksimalkan. Dan slide selanjutnya, sebelum slide terakhir, pemanfaatan media sosial untuk bisnis juga dijadikan andalan di saat pandemi ini. Banyak brand-brand besar menyediakan personal shopper melalui WhatsApp bagi masyarakat yang takut pergian ke mall. Hari ini terjadi. Banyak juga toko-toko besar kolaps karena teknologi. Dengan perusahaan-perusahaan fashion kita sebut saja banyak yang tutup dan lain sebagainya. Apa? Karena perkembangan teknologi. Kalau tidak siap dengan disrupsi, tidak siap dengan perkembangan ini, maka kita akan tergilas dengan situasi ini. Makanya, dengan kemajuan teknologi yang dibangun oleh infrastruktur pemerintah dalam hal ini oleh visi presiden, mari kita manfaatkan peluang ini menjadi etik dalam sebuah konteks edukasi dan konteks bisnis yang tepat. Bagaimana ini jangan saja sebagai hanya penikmat, tapi kita juga menjadi pemain dalam hal ini, menjadi konten kreator ataupun menjadi seorang yang menjadi pedagang di sini kalau menjadi pebisnis. Ini yang harus kita manfaatkan. Dan slide selanjutnya, oleh sebab itu kita tahu bahwa Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Ini yang didorong oleh Pak Sturman, yang selalu dikontrol oleh Pak Sturman di Komisi 1, Kementerian Komunikasi sebagai leading sektor dalam hal ini untuk memanfaatkan peluang ini supaya percepat. Dan ini disetujui oleh Pak Sturman untuk mempercepat transformasi digital karena ini visi Presiden. Hayo kita manfaatkan. Ada 5 langkah kata Pak Presiden dalam percepatan transformasi digital. Salah satunya di sini Presiden ingin agar kebutuhan sumber daya manusia, talenta digital disiapkan. Jangan sampai kita hanya sebagai digitalnya ada tapi tidak bisa memainkan peran ini. Ini salah satu upaya dalam konteks edukasi. Pak Sturman mendorong talenta digital sesuai dengan visi Presiden dan ini sudah dijalankan dengan baik dan sempurna. Dalam proses itu, slide selanjutnya, Indonesia merupakan tanah yang subur untuk pertumbuhan startup. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena terbukti Indonesia menduduki posisi kelima dunia dengan lebih dari 2.000 startup pada tahun 2020. Artinya apa? Kita generasi yang selalu berpikir kreatif untuk menciptakan peluang. Tinggal kita memikirkan apakah kita hanya sebagai penikmat atau sebagai pemain, itu yang harus kita lakukan. Setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada, Indonesia yang kelima dalam menciptakan yang namanya startup. Tak hanya unggul secara kuantitas, kualitas startup di Indonesia pun kian tangguh dengan munculnya 4 unicorn, valuasinya lebih dari $1 miliar Amerika Serikat, yakni Tokopedia, kita sebut saja merek, ada Traveloka, ada OVO, Bukalapak, dan sudah masuk Dekakorn, artinya sudah di atas unicorn. Ini kekuatan dari kita, yaitu seperti Gojek, salah satunya. Dan terakhir, 20 menit ini saya akan menyampaikan bagaimana Indonesia dinilai sebagai pilar utama dalam ekosistem perusahaan rintisan atau startup di Asia Tenggara. 5 dari 9 startup terbesar di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. 5 startup tersebut memiliki valuasi yang beragam, mulai dari $2,5 miliar kita sampai $10 miliar. Seperti merek-merek yang saya sampaikan tadi. Belum lagi ke depan ada grup GoTo antara Gojek dan Tokopedia yang digabung, yang akan berkontribusi lebih dari 2% PDB Indonesia. Tentu masyarakat Indonesia harus yakin percepatan digital ini, jangan sampai percepatan yang didorong oleh Pak Presiden, yang langsung dimaksimalkan oleh Pak Sturman di Komisi 1 DPR, melalui Kementerian Kominfo dan Bakti dalam hal ini, akan sia-sia,
apabila transformasi ini sudah maksimal, kita tidak bisa memanfaatkan media ini menjadi media edukasi dan bisnis. Malah kita gunakan dengan hal-hal yang saling merusak kita, memprank, negatif, saling fitnah, dan sebagainya, atau hoax, atau fake news. Dan tidak menggunakan dalam segi bisnis, tapi malah menipu dan sebagainya. Ini kembali kepada kita. Yakinlah, kebenaran itu akan hakiki, yang baik itu pasti akan banyak pendukungnya daripada yang jahat dan sebagainya. Itu situasi hari ini. Makanya saya selalu menghimbau, mari kita manfaatkan teknologi informasi komunikasi ini sebagai media edukasi dan bisnis. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jadi seolah-olah kita hanya menikmati kepada apa yang kita lalui hari ini sebagai rutinitas. Udahlah, ini sudah memang pandemi ya, digital begitu aja, kita akan menjadi bangsa yang biasa saja, tidak ada ide dan sebagainya. Ayo kita manfaatkan dengan hal ini data-data yang saya sampaikan, mudah-mudahan data-data ini menjadi percikan hati bagi kita untuk memulai sesuatu yang baik, seperti yang saya lakukan, saya buat satu YouTube, yaitu bagaimana untuk media edukasi, mencari inspirasi, bagaimana orang-orang yang dari nol menjadi seorang yang menjadi orang baik dan bermanfaat hidupnya bagi orang banyak. Demikian yang boleh saya sampaikan, mohon maaf. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, luar biasa Pak Yuliandre Darwis, ini semangatnya 45 terus ya. Rasanya gemes kalau kita bisa ngobrol langsung, ini sangat terinfluence semangatnya oleh beliau, walaupun kita jauh terpisah jarak dan waktu, tapi spirit beliau itu selalu tertularkan oleh kita yang mendengarkan ya Pak Surman ya. Tadi menarik dari apa yang beliau sampaikan bahwa benar adalah hakiki begitu. Artinya mari kita menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan TIK ini dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai justru kita menjadi orang yang memanfaatkan di hal-hal yang negatif, yang justru akan merugikan. Dan juga pilihan atau the choices is yours. Kita mau jadi yang baik atau mau jadi yang tidak baik dengan TIK, maka semuanya ada di tangan kita masing-masing. Tentunya harapan kita bahwa kita semua, terutama yang hadir pada hari ini, bisa menjadi pribadi-pribadi yang positif, yang bisa menggunakan TIK sebagai pemanfaatan yang baik untuk edukasi maupun bisnis itu sendiri. Dan sebuah hal yang membanggakan kita semua bahwa ternyata 5 di antara 9 startup terbesar di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Ini sesuatu yang membanggakan dan wajib kita syukuri ya Pak ya. Dan satu hal juga yang tadi beliau sampaikan bahwa kita kecenderungannya dalam menjadi seorang consumer, menjadi seorang penikmat. Ayo dong, mulai sekarang kita juga menjadi pemain, menjadi pelaku, menjadi penyedia jasa maupun juga produk dalam hal bisnis, maupun juga sebagai yang memanfaatkan untuk mengedukasi sebagai bentuk bahwa kita ambil bagian dari adanya kemajuan teknologi yang menjadi berkah untuk kita semua. Begitu ya Pak Surman ya. Oke, semakin menarik lagi kalau kita juga ingin tahu bagaimana dari sudut pandang seorang pendeta yang bernama Bapak Pendeta Timbul Silalahi, yang artinya juga akan menyampaikan bagaimana sejauh ini menggunakan TIK sebagai pembinaan karakter bangsa, kemudian menyampaikan ilmu-ilmu tentang agama, kemudian juga mengayomi umat dan seterusnya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah ilmu yang baru, menjadi sebuah pembuka wacana dan pola pikir kita yang baru dari segi Pak Pendeta kita. Silakan Pak Pendeta Timbul Silalahi, Ketua PGPI Kepri dan Sektum GPT. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya sangat kagum ya kepada Bakti yang sudah menginisiasi. Saya nggak tahu, baru saya datang ke sini mendengar informasi dari Bapak Jenderal Marinir, Mayor Jenderal Pak Siturman dan anggota DPR RI ini. Saya kagum. Dan saya berterima kasih buat ide yang luar biasa ini dari Bakti ya. Patut kita kasih apresiasi, tepuk tangan dulu ya untuk Pak Siturman. Ya. Dan saya juga sangat beri hormat kepada yang moderator ya. Bagus sekali memandu. Kemudian tadi Pak Yuliandre Darwis, PhD, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Pak Darwis. Wah, luar biasa. Semangat. Sayang, cuma satu sayang Pak, nyesal saya. Kurang panjang.
Karena 20 menit ya Pak ya, Pendeta ya. Kurang lama gitu loh Pak. Ya, karena banyak sekali materi yang luar biasa yang memberikan kita informasi-informasi yang sangat dahsyat ya. Dari tadi saya lihat ya luar biasa ya. Hanya itu aja Pak bisa saya sampaikan. Saya hanya menyoroti dari sisi ya sebagai pemimpin umat lah, sebagai pendeta, kira-kira dampak negatif, dampak positif dari yang luar biasa ini. Sebab memang dari sononya, dari pikiran manusia yang baik-baik menciptakan teknologi informatika ini tujuannya untuk baik. Kita yakini. Tapi ada saja dalam dunia kita yang dipenuhi dengan si jahat ini digunakan menjadi hal-hal yang negatif seperti tadi sudah dipaparkan, luar biasa. Kalau dari saya sebagai Sekum GPT, hari-hari ini apalagi di masa pandemi sekarang ini sudah menjadi keharusan menggunakan teknologi informasi ini. Karena ya gimana, apalagi sekarang tadi sudah disampaikan tanggal 3 ini, Jawa dan Bali dikunci. Tentunya walaupun dikunci demikian, ya umat-umat kita yang beragama ini, umat-umat yang juga ingin mendapat keselamatan ini, jangan sampai mereka tidak mendapat pelayanan spiritual. Sehingga di sinode kami, GPT, kami sudah melaksanakan ini sampai mubes kemarin. Sehingga musyawarah besar kami yang seugianya itu dilakukan 1,5 tahun yang lalu, baru dilakukan di penghujung, di awal tahun kemarin. Karena kita tunggu. Kita pikir apa ini namanya, COVID ini bisa berakhir sekitar setahun. Ternyata sampai sekarang belum juga ya. Akhirnya nggak bisa berlama-lama. Sebab ada masa kerja yang sudah ditetapkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga biasa, organisasi kan. Sehingga terpaksa kita ambil jalan yang namanya Mubes Love. Mubes luar biasa, ya dengan cara demikian. Ya toh, dan termasuk pelantikan pengurusnya, ini seluruh Indonesia ini. Sudah kami gunakan hari-hari ini. Dan saya sendiri pun hari-hari ini hampir dalam 1 minggu 3 kali berjam-jam jam 8 pagi sampai jam-jam 2, ya namanya juga Sekum. Ya harus mengkoordinasikan jalannya organisasi ini. Juga kami di PGPI. Sekarang dikurangi kan pertemuan. Jadi udah sangat menjadi vital sekali ini. Sangat dominan sekali dan sangat berguna. Sehingga tidak terhalang apa yang baik yang akan kita kerjakan melalui media teknologi informasi ini. Dan juga saya harus menyatakan, memang seluruh generasi muda Indonesia harus berjuang habis ini. Supaya menguasai teknologi ini. Tujuannya apa? Sebab tadi sudah dijelaskan Pak Darwis. Semuanya baik untuk bisnis, membangun komunikasi, menuntut ilmu. Kita tahu sekarang perguruan tinggi sampai SD semua serba online. Nah sekarang pun beribadah online. Menyampaikan firman Tuhan online. Karena itu dulu. Rupanya Tuhan sudah siapkan semuanya. Sehingga manusia memang luar biasa dicipta Tuhan. Apapun terjadi dia bisa eksis. Asal mau menggunakan dengan baik, belajar dengan baik, dan sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak menginginkan COVID ini terus ada di sini. Tetapi dengan adanya ini, sangat-sangat menolong kita semua. Dan memang bagi kita, generasi yang hidup di saat ini, tidak peduli generasi apa namanya, yang tua, yang muda, milenial, sudah menjadi keharusan memiliki dan mengetahui teknologi informasi ini. Dampak-dampak negatif ada. Sebab memang begitu di dunia ini, kalau ada yang positif, selalu ada yang negatif. Nggak mungkin positif semua. Itu nanti di sorga itu. Di dunia ini selalu ada yang negatif. Nah, tadi sudah dipaparkan. Jadi nasihat saya, bagaimana
supaya bermedsos aman. Ya, yaitu pandai mengatur waktu. Pandai mengatur waktu, kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk refresh atau rehat. Kemudian menghargai orang lain. Jangan gunakan medsos ini untuk menfitnah. Jangan gunakan medsos ini menyebarkan info-info yang enggak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan benar tidaknya. Sebab itu yang sekarang sedang viral, liar dan hampir tidak bisa dikontrol walaupun pemerintah sudah mengupayakan undang-undang IT, tetapi kita lihat justru banyak dampak negatifnya digunakan oleh orang-orang yang kurang baik. Jadi gunakan ini bagi kita untuk menyebarkan kata-kata yang baik, menasihati orang, mengingatkan orang, ya memberikan suatu metode-metode ataupun model-model bagaimana ya kita berinteraksi di rumah bagi kepada yang lain. Cara belajar juga supaya melawan yang negatif di sebelah sana. Jadi kita juga tidak boleh diam. Harus berupaya melawan yaitu media sosial yang digunakan secara negatif. Ya, harus ada keberanian untuk menyuarakan. Orang yang negatif aja berani menyuarakan. Kenapa kita yang positif kita tidak suarakan? Jangan takut. Apalagi itu kebenaran firman Tuhan. Sampaikan dengan baik. Karena ini merajut negara kita ini. Merajut NKRI ini. Membangun rasa kebersamaan. Itu yang penting sekarang. Jangan malah memecah belah. Membangun rasa kebersamaan. Juga menginformasikan kondisi-kondisi yang perlu kita jaga, kita awasi. Sehingga negara ini tetap bagus. Negara ini tetap eksis. Sehingga janganlah gunakan untuk hal-hal yang negatif. Sebabnya sekarang itu ya. Jadi menghargai orang lain. Ya, kemudian jangan menyindir atau menjelekkan orang lain di jejaring sosial. Jangan, karena namanya jejaring sosial ini lintas ruang dan waktu. Seluruh manusia bisa membaca. Jadi kita gunakan, kita harus keluarkan budaya Indonesia dari program ini, dari bakti ini. Supaya ada nilai value-nya. Bukan hanya menggunakan medsosnya, tetapi budaya kita juga. Budaya yang sopan santun, budaya yang beragama, keluar. Kemudian kita juga yang aktif, yang tahu tata krama keluar. Sehingga perjuangan daripada Bapak Sturman ini, tidak sia-sia. Tetapi makin memberikan dampak yang positif, sehingga beliau ini diberkati Tuhan, dan bangsa ini diberkati Tuhan melalui perjuangan-perjuangan ini. Saya pun merasakan, setelah di sini melihat, luar biasa ya. Kemudian dipelajari dengan betul, mengetahui fungsi jejaring sosial yang digunakan. Ya, pelajari. Cuma ada beberapa macam, kan? Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan segala macam. Ya, dipelajari supaya akhirnya jangan salah menggunakannya. Kemudian atur waktulah dengan baik ya, atur waktu dengan baik supaya akhirnya penggunanya positif, bisa menjadi makin berdampak ya, sehingga kemudian kita jangan hanya kecanduan yang negatif ya, tetapi bisa mengatur ritme lah, bisa mengatur kehidupan. Gunakan untuk menjaring ilmu, sebab di media ini bisa juga mengambil semua ilmu dapat asal mau dengan rajin. Jadi dari saya sebagai pemimpin umat beragama, sebagai pemimpin umat yang dalam konteks kekristenan, hanya menyampaikan itu. Gunakan medsos ini untuk menolong orang, memberikan penghiburan, meningkatkan imannya, menghargai orang, dan juga mempromosikan Indonesia ke dunia, bahwa Indonesia luar biasa, sehingga dibaca
oleh seluruh dunia ini, baik melalui prestasi dan segala hal. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali secara virtual untuk yang ada di Zoom mungkin ya. Luar biasa. Jadi beliau sebagai pemuka agama tentunya mengingatkan kepada kita terkait dengan penggunaan sosial media. Di antaranya adalah bagaimana kita mengatur waktu, gunakan untuk menghargai orang lain, lalu jangan sebarkan berita bohong atau hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berani speak up, berani berbicara ketika memang kita mengetahui berita itu tidak benar atau kita mengetahui informasi yang lebih benar adanya, maka kita harus berani mengatakan kepada publik, begitu ya Pak Pendeta ya. Jadi jangan diem-diem wae ketika ada hal yang tidak benar informasi disebarkan. Lalu juga hindari untuk menjelekkan orang lain atau menyindir dan seterusnya di media sosial. Kemudian juga bertata krama dalam menggunakan media sosial. Jadi ada budayanya sebagai orang timur kita Indonesia, begitu ya Pak ya. Selanjutnya juga bisa menggunakan sosial media untuk menolong orang, bahkan bisa untuk mempromosikan Indonesia di kancah dunia dengan prestasi, dengan keindahan alam, dan resources yang mungkin bisa dipromosikan bagi kita orang Indonesia. Nah, artinya menariknya yang ada kaitannya dengan Pak Yulian Darwis tadi bahwa semua pilihan ada di kita. Ternyata tidak hanya butuh hardware, tidak hanya butuh software, tidak hanya butuh sistemware, tapi juga butuh moralware untuk kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi yang saat ini semakin berkembang sangat cepat. Bahkan dengan kedipan mata kita sudah berubah lagi hal-hal yang menjadi terobosan baru. Dan ini sebenarnya berkah sekaligus juga musibah ya Pak Pendeta ya. Berkah ketika kita manusia Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik, bukan hanya sebagai konsumen tapi juga bisa menjadi pemain, pelaku, pengguna untuk keuntungan kita maupun bangsa kita. Menjadi musibah ketika tidak diimbangi dengan literasi digital yang cukup baik dan juga moral yang cukup baik ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini menjadi dua mata uang yang sangat penting untuk kita pilih dan pilih sehingga tujuan dari acara kita ini bisa betul-betul tercapai begitu ya. Oke, menarik. Nah, sekarang saatnya untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk bisa mengirimkan pertanyaan di room chat. Silakan, karena nanti akan ada yang beruntung pastinya bisa dibacakan pertanyaannya dan juga akan dibaca oleh saya sebagai moderator dan dijawab langsung apakah oleh Pak Sturman atau Pak Pendeta atau juga mungkin Pak Darwis, tergantung pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Saya akan coba monitor terlebih dahulu pertanyaan yang sudah dikirimkan di room chat. Ada siapa yang bertanya? Oke, kali ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Yulian Darwis. Oke, dari Bapak Simpson Panjaitan. Baik. Kalau di periode sebelumnya yang banyak bertanya dari keluarga Simanjuntak ya. Kali ini dari keluarga Panjaitan. Oke, luar biasa. Selamat sore untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Bagaimana menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap kualitas guru maupun peserta didik yang kemudian lalu bagaimana menggambarkan kemajuan teknologi ini untuk bisnis pada situasi pandemi ini. Terima kasih. Jadi ini cara menggambarkannya seperti apa? Mungkin contoh-contoh yang lebih mudah dilihat dan diamati oleh masyarakat kita ya. Lalu yang kedua masih kepada Pak Yulian Darwis. Kali ini berubah dari keluarga Sinaga. Oke, dari Bapak Agus Sinaga. Ya, tulangnya ya. Pertanyaannya untuk Pak Yulian Darwis. Apa yang bisa dikerjakan masyarakat yang tinggal di daerah 3T? Terpencil, terluar, tertinggal seperti di Kepri, supaya dengan mudah mengerti. Kan nggak, nanti aku repotin lagi kalau WA ya. Ya. Dari kasih nomor Muhammad Jaber ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaannya. Oke. Yang kedua pertanyaan Pak, apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat di tinggal daerah 3T supaya mudah dan mengerti, serta sanggup memanfaatkan teknologi informatika digital dengan benar, dan budaya saing terhadap perkembangan di generasi Z ini. Bagaimana Bakti benar-benar memastikan infrastruktur yang sudah baik dan maju ini benar-benar terproteksi secara individu dan kebangsaan atau secara kenegaraan. Silakan Pak Yulian Darwis.
2 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Mbak Diah. Ini bicara tentang perkembangan teknologi, kalau kita iniin lagi hari ini, saya nggak tahu nih ketika kemarin kan banyak juga nih sebelum saya jawab pertanyaan komplain juga nih Pak Surma juga tahu bahwa penonton televisi kita juga meningkat ya kan. Kemudian pengguna konten kita juga meningkat. Yang beruntung banget ya malah over the top seperti Netflix yang katanya filmnya banyak karena di bioskop nggak bisa ditonton kan gitu. Nah, tetapi ke depan memang ketika kondisi hari ini kita harus pahami pertama adalah di YouTube itu Queen is packaging atau bahasa Indonesianya ratunya adalah judulnya. Tapi the king-nya is content kata orang bilang. Kontennya itu jadi raja. Jadi kalau kontennya nggak menarik, seprank apapun dia, pasti orang nggak akan nonton lama begitu. Pasti orang akan ninggalin gitu. Makanya seperti yang Pak Tembo juga sampaikan tadi bahwa saya yakin lah di dunia ini yang baik itu pasti akan dicari gitu. Orang pun kalau saya bahasa cari jodoh pun pasti cari yang baik kan gitu ya, nggak mau cari yang jahat yang di mana gitu kan. Nah itu kasarnya lah hidup tuh. Nah kembali ke konteks tadi, ke depan itu kalau kita membuat suatu ide gagasan yang baik pasti akan lama-lama walaupun pelan-pelan pasti akan dilihat orang. Makanya saya bilang ini salah satu contoh. Nah kembali ke tadi pertanyaan tentang bagaimana banyaknya konten-konten yang tidak bermutu saat ini terus hadir melalui media sosial. Ya gimana ya, tipikal karakter orang kan beda-beda, dia pengen beraktualisasi, dia pengen heboh, pengen sensasi dan sebagainya. Ya itu pilihannya, tetapi kan yang namanya instan tuh kan nggak akan tahan lama begitu. Pasti yang instan tuh kalau ibarat makanan, pasti gampang penyakitnya ya nggak? Kalau makanan fast food lah, makanan cepat gitu kan, lebih enak masakan yang punya proses gitu. Nah, untuk anak saya pikir ini tantangan. Kenapa? Karena anak-anak hari ini kita sadar bahwa mereka itu karena lebih pintar daripada orang tuanya. Jadi kadang-kadang dia contoh, saya selalu komplain itu kalau misal di TV ada jelas ada kode remaja 13+. Nah, itu orang tahu kodenya. Kalau misal orang tuanya paham ada logo itu pasti diganti channelnya yang lain begitu. Juga hal-hal yang lain begitu. Nah, kalau di YouTube mungkin ada verifikasi, tetapi di media-media baru seperti yang lain, ya mohon maaf mereka tuh kadang-kadang ya tinggal pilih aja dan mereka bisa searching. Nah, ini tantangan bagi kita. Tetapi apapun itu, yang namanya regulasi selalu telat dengan situasi. Saya selalu bilang begitu. Boleh tanya Pak Sturman bahwa kadang-kadang kita sudah godok undang-undang, tetapi situasinya sudah berubah begitu cepat begitu. Seperti yang hari ini kita rasakan begitu. Oleh sebab itu, preventif yang paling utama itu adalah kita sendiri dan keluarga kita. Mari kita lindungi keluarga kita dengan cara-cara yang kita tahu bahwa ini adalah konten-konten yang tidak baik dan ini kita menjadi filter utama. Kitalah regulasinya pertama. Ekosistem keluarga lah yang mementingi untuk itu. Nah, bagaimana dalam hal tadi pembajakan misalnya dan lain-lain sebagainya, saya pikir teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati harus paham, nanti juga ditambah oleh Pak Surman, dunia digital itu sama dengan dunia nyata. Saya selalu bicara begitu. Kenapa saya bilang? Jangan anggap di dunia digital nggak ada maling. Di dunia nyata pun kita taruh motor di depan rumah, kalau misalnya kita tinggalin 3 hari, pasti diambil orang, atau sepeda diambil orang, kan gitu ya. Di dunia digital juga begitu. Kalau kita misalnya security kita lagi lemah dan sebagainya, maka dihajar juga kita gitu. Nah, situasi ini yang harus kita pahami. Jadi yang harus kita lakukan adalah memang polisi harus banyak di sini, regulasi harus banyak kan begitu. Tetapi preventif juga sangat penting. Kita tahu bahwa polisi lalu lintas itu kan di mana-mana untuk ngatur arus ya, bahwa yang harus pakai helm, kalau nggak berantakan. Tapi yang nakalnya kan ada terus ya, Mbak Diah. Yang nembus-nembusnya 1-2 pasti yang nakal pasti ada. Itu juga dengan dunia digital. Kita maksimalkan dengan regulasi, kita awasi, tapi yang bagaimana diri kita, lingkungan kita itu sangat penting. Benteng utamanya itu. Itu yang mungkin boleh saya urai dari segi signifikansi dari sebuah teknologi. Tapi masalah regulasi nanti boleh ditambahin Pak Jenderal, dan masalah kebaikannya juga Pak Pendeta juga mungkin menambahkan nanti. Demikian Mbak Diah. Biasa, terima kasih Pak Yuliandri Darwis. Jadi ternyata menarik ya bahwa dunia digital itu sebenarnya sama aja dengan dunia nyata.
Terbukti tadi dicontohkan beberapa case juga sama halnya terjadi, bahwa artinya kita yang harus lebih kuat membentengi diri, melindungi diri dan mengantisipasi hal apa yang memang perlu kita jaga dan kita antisipasi supaya tidak menjadi korban dari hal-hal yang tidak baik dari segi orang-orang yang memanfaatkan TIK itu sendiri ya Pak Surman ya. Oke, dan mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan dari peserta tadi, dari pertanyaan Pak Agus Sinaga dan juga pertanyaan dari Pak Simpson Panjaitan, bahwa artinya disampaikan tadi bahwa regulasi selalu telat dengan situasi sehingga tidak bisa terantisipasi. Makanya perlu adanya langkah-langkah yang sifatnya prevensi atau preventif begitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Surman Panjaitan nih, ada juga pertanyaan. Kita akan cek dari keluarga manakah yang bertanya. Oke, pertanyaan berikut ini dari Bapak Edi Henok. Pertanyaannya adalah regulasi apa yang dibuat oleh pemerintah untuk menghadang penggunaan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, ini terkait dengan bagaimana kesatuan negara Republik Indonesia ini dipertaruhkan juga oleh orang-orang yang jahat secara digital. Gimana regulasi yang sudah dibuat nih Pak? Silakan dari Pak Edi. Menarik ini. Terima kasih Pak Edi Henok. Ini pertanyaan yang sering sekali timbul, bukan Pak timbul silalahi, maksudnya timbul dari banyak. Muncul. Timbul Diganti muncul. aja Apa muncul bedanya aja. sih muncul Iya. sama timbul? Nanti Pak Timbul gimana? Masa saya gitu? bilang muncul silalahi, kan salah saya nanti. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang kepada kita, khususnya teman-teman di DPR RI sebagai legislator dan kami khusus Komisi 1. Apakah undang-undang itu sudah bisa membackup semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam segi teknologi informasi maupun segi-segi lain? Saya katakan, jujur mengatakan, masih belum. Kita perlu ada revisi-revisi. Saat ini Undang-Undang ITE itu pun belum bisa membackup semua. Makanya Mbak Dia, kita secara periodik undang-undang itu kita revisi, kita perbaiki. Makanya kalau regulasi selalu terlambat dengan situasi, yes. Karena kita membuat undang-undang itu setelah situasinya ada. Setelah terjadi ya. Terjadi, nggak mungkin kita mengantisipasi, kemudian undang-undang dibuat dulu gitu loh. Misalnya kalau saya nih jual kue barli nih ceritanya nih. Saya nggak mungkin saya buat dulu sekian ribu pieces untuk saya belum tahu, nggak bisa. Kalau itu kan yang rugi kan sedikit. Karena ini bicara undang-undang, membuatnya pun harus antara DPR dengan pemerintah. Di DPR pun ada 9 fraksi yang kepentingan, cara pandang, berpikir, dan cara-cara fraksinya sendiri pasti berbeda. Artinya tidak bisa Artinya serta-merta membuat serta-merta regulasi. merubah. Saat ini kita sedang bicara bagaimana perlindungan data pribadi yang kemarin itu bocor sampai kemana-mana. Dan itu sangat peluang bisnis luar biasa. Dan sampai dengan hari ini pun kita belum selesai Mbak Dia. Oke. Kita belum selesai membuat rancangan undang-undang itu untuk menjadi undang-undang. Kenapa? Begitu banyaknya pasal demi pasal, ayat demi ayat, kita diskusikan. Sehingga apakah itu sudah selesai? Belum. Selesai pun, andaikan selesai bulan depan, katakanlah demikian. Itu pun begitu kita undangkan, pasti ada saja yang tidak puas dengan undang-undang itu. Mengapa? Karena setiap hari manusia itu berubah, bergerak. Sedangkan undang-undang itu sudah berhenti di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Edi, percayalah pemerintah dengan DPR RI itu akan berusaha memperbaiki semua undang-undang itu. Makanya setiap undang-undang itu secara periodik kita melihat tahapan-tahapannya dan melihat situasinya. Kalau kita perlu mengupgrade lagi undang-undang, merevisi, maka kita lakukan. Sehingga undang-undang itu tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, selesai. Kecuali kata Pak Timbul Silalahi, firman Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Berbeda tentunya dengan firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan saat ini, esok, dan selamanya akan berlaku kan begitu ya. Tapi sebenarnya Pak Sulman kalau boleh diceritakan, obstacle yang paling berat tuh apa sih dalam membuat sebuah regulasi atau undang-undang? Karena ini ada kaitannya dengan arahan Pak Presiden yang kelima tadi bahwa terkait dengan regulasi pendanaan pembiayaan itu untuk dipercepat juga. Nah, yang paling menjadi kendala terbesar apa untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang bagi
perwakilan kami para anggota DPR dan juga fraksi-fraksinya gitu. Apa yang paling sulit sebenarnya? Sebenarnya tidak ada yang sulit. Mbak. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil. Di dunia tidak ada yang mustahil. Dan kami, sebelum kami berbicara dengan pemerintah sebagai mitra kerja, kami sudah bertanya dulu kepada rakyat yang kami wakili dulu. Kami tanyakan kira-kira apa. Artinya ada public hearing gitu ya? Ada public hearing, namanya rapat dengar pendapat, ya, baik RDP. itu pada pakar-pakar komunikasi, kemudian pengguna komunikasi itu, dan rakyat. Kita komunikasikan, apa sih sebenarnya yang membutuhkan rakyat saat ini. Begitu kita terima, dan tidak semua mungkin kita dengarkan satu persatu rakyat yang jumlahnya 270 juta jiwa itu. Pastilah kita terbatas oleh waktu dan jarak. Oleh karena itu, begitu kita terima dan kita godok demikian, waktunya cukup lama, sehingga baru kita telurkan. Itu pun dengan waktu yang cukup panjang, belum tentu menghasilkan sesuatu. Tapi kami yakin dan percaya, selalu ada cara untuk memperbaiki. Jadi kalau dikatakan mana faktor yang paling sulit, sebenarnya tidak ada yang sulit. Hanya saja kata-kata, satu kata yang cukup singkat, komunikasi dan koordinasi, mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Ini yang menjadi kendala sebenarnya. Koordinasi, day by day, kita diskusi, kita bicarakan ayat demi ayat. Ibu, dia bisa bayangkan ya, dalam menelurkan menyepakati satu ayat dalam satu pasal, itu bisa berjam-jam. Karena masing-masing kata, frasa yang disampaikan, itu sangat-sangat, kalau kita bisa multitafsir, kalau kita tidak jeli melihatnya. Makanya dalam membuat produk undang-undang itu, kita butuh fokus, kemudian kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Luar biasa. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, termasuk tadi yang dikatakan adalah terkait dengan regulasi untuk melindungi persatuan dan kesatuan NKRI juga ada di dalamnya ya. Karena dalam membuat sebuah regulasi undang-undang, kalau yang namanya sudah diundangkan, tanpa diberitahu secara langsung pun, maka kita rakyat wajib mentaati sifatnya ya. Ketika itu sudah menjadi sebuah peraturan dan juga nanti bukan hanya itu dari DPR RI, kemudian juga akan diundangkan oleh Kemenkumham juga pastinya sebagai yang akan mengeluarkan perundang-undangannya ya Pak Surman ya. Oke, jadi tentunya ini menjadi penyemangat buat kita bahwa jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa, kita percayakan bahwa wakil rakyat sedang berupaya terus-menerus untuk bisa melahirkan dan memunculkan aturan-aturan yang akan berpihak kepada rakyat Indonesia. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Dia. Boleh. Jadi saya sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat Provinsi Kepulauan Riau, saya wajib mendengarkan semua keluhan atau aspirasi rakyat. Makanya kami mempunyai rumah aspirasi Mbak. Mbak Dia juga boleh datang ke sana. Misalnya Mbak Dia, kok saya sudah 2 bulan belum jadi MC Pak Surman, Anda datang ke sana. Itu. Kita diskusikan. Baik. Terutama masyarakat yang punya keinginan menyampaikan aspirasinya, ada rumah aspirasi kita di Mega Legenda. Oke. Di situ bukan 24 jam, tapi jam kerja kita buka di situ. Demikian, baik. Mbak. Jadi bisa langsung datang ke rumah aspirasi, buka setiap hari kerja dan juga jam kerja untuk menampung apa sih keluh kesah dan unek-unek kita sebagai masyarakat Kepri yang akan didengar oleh Pak Surman sebagai bapaknya kita, ayahnya kita yang mewakili untuk menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan kepada pemimpin di pusat sana gitu ya. Oke, baik. Nah sekarang giliran Pak Timbul, belum ganti nama Pak Muncul enggak ya, tetap Pak Timbul ya. Pak Timbul silalahi, ada pertanyaan berikut dari Ibu Wimah Puri Diansari. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk membentuk karakter iman Kristen di era TIK saat ini dengan kondisi COVID-19 di mana orang Kristen takut untuk datang beribadah di gereja khususnya. Jadi seperti apa nih Pak untuk membentuk karakter yang tetap beriman dengan baik walaupun di masa TIK mungkin tidak begitu sering bisa mendapatkan pencerahan dari para pendeta secara langsung, mungkin merasa berbeda yang biasanya face to face kemudian virtual. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk menguatkan saudara kita ini? Iya, terima kasih untuk Wim ya. Saya tahu ini, saya kenal. Pertanyaan ini luar biasa karena memang ada fenomena sekarang. Nah, iman juga digerus oleh COVID ini. Bukan hanya imun, iman juga digerus juga. Kesehatan udah jelas. Jadi mungkin inilah yang dilihat.
oleh generasi muda kita, karena yang melihatnya generasi muda ini yang bertanya ini. Bagaimana? Emang sulit karena sudah hampir mau menjelang 2 tahun lah ini kan. Ketika segala sesuatu itu terus dinarasikan, artinya jangan dulu berkumpul, jangan ini, tumbuh image. Berarti berkumpul itu adalah salah. Karena sudah terlalu sering dinarasikan kan. Nah, jadi bagaimana? Harus terus dinarasikan lagi. Artinya apa? Tuhan tetap hadir. Jaga kesehatan, tetap berdoa, berkomunikasilah dengan dengan medsos. Kemudian juga para pendeta, para tokoh agama harus berjuang ekstra. Yaitu tidak menyerah dengan serangan-serangan COVID ini. Makanya sekarang gereja banyak sekali mengadakan ibadah tidak sekali lagi. Sudah session per session, ada sampai 5 session. Artinya mengurangi jumlah, menjaga jarak sesuai aturan prokes. Demi menjaga aman kesehatan. Bukan saja orang yang beribadah sehat dan aman, tapi dia jangan menularkan. Sehingga pemerintah sudah cukup bagus memang. Cuman bagi orang-orang yang memang imannya kurang baik lah saya katakan, bisa juga dimanfaatkan ini menjadi ajang kesempatan untuk tidak lagi mengejar kebenaran-kebenaran atau kebutuhan-kebutuhan spiritualnya. Jadi bagaimana caranya? Para tokoh agama harus bekerja ekstra. Kemudian gunakan maksimal memang medsos ini, suarakan atau kunjungi mereka bagaimanapun caranya. Kemudian dibangunlah di potensi daripada majelis-majelis gereja itu supaya mereka juga mulai, karena kan jarak perlu dikurangi, dijaga, jumlah perlu dijaga, jadi mereka perlu mengadakan touch supaya akhirnya jangan sampai iman itu tergerus, ya. Jadi di sini memang sama-sama kita kerja keras dan sama-sama kita juga berdoa dan sama-sama kita berjuang, dan juga dengan tidak beribadah saat ini bukan berarti pemerintah tidak memikirkan itu, tetapi menjaga supaya berjalan semua kepentingan-kepentingan di negara ini, ekonomi, kesehatan, dan banyak hal. Jadi jawaban saya kepada seluruh umat-umat di Indonesia, umat beragama ini, ya tetap dengan kondisi sekarang, jangan iman kita tergerus. Justru berjuang dalam kondisi sekarang. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu kemudian rajin membaca kitab suci. Kalau nggak mengerti, mulai gunakan medsos itu kembali. Tanya kepada tokoh-tokoh di mana dia tergembala. Komunikasikan. Karena untuk datang berkumpul sering ke gereja sudah dikurangi. Sebab itu sebenarnya intinya saya lihat. Jangan sampai tergerus iman itu. Sehingga banyaklah orang tua sekarang berkomunikasi. Jadi orang tua, bapak, ibu harus jadi gembala di rumah masing-masing. Harus dijaga. Itu perlu. Karena itu juga mengurangi mereka berkeliaran bahasanya, atau terlalu banyak berinteraksi di luar. Jadi harus dijaga oleh orang tua. Harus semua proaktif. Kemudian mereka dikawal, didorong juga untuk senantiasa belajar dan takut Tuhan. Jadi orang tua sekarang tidak boleh membiarkan lagi. Karena kalau ke rumah ibadah sudah sangat terbatas ruang, waktu, jarak. Nah orang tua harus aktif menjaga supaya jangan sampai tergerus imannya. Supaya akhirnya, sebab memang ini menjadi tiang iman ini. Sebab kalau itu rusak, bermedsos pun rusaknya nanti. Ya toh? Kalau dia tidak takut Tuhan, medsos itu pun akan digunakan merusak orang lain. Jadi memang itulah tugas daripada yaitu para pendeta, tokoh agama berjuang di tengah medsos ini jauh lebih berjuang lagi. Bagaimana supaya iman daripada umat-umat Tuhan itu tidak menjadi tergerus oleh kondisi ini. Jadi jawabannya satu, para tokoh agama berjuang lebih ekstra. Pikirkan cara yang bagaimana supaya tetap terpelihara spiritual mereka. Ketiga, orang tua harus betul-betul di rumah menjadi pendeta, menjadi ustadz, menjadi juru penerang.
mengajari mereka dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, sementara kita berdoa supaya COVID ini bisa berakhir, bukan saja di Indonesia, di dunia, kita juga harus berjuang. Seperti inilah. Ternyata ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter kita, dijelaskan Pak Sturman, pemerintah juga berjuang, semua berjuang. Nah, tokoh agama berjuang, ya toh, sehingga semua sama-sama paralel, bersinergi semua, sehingga iman tidak runtuh, ekonomi tidak runtuh, kesehatan tidak runtuh, ilmu juga tidak runtuh, sebab ini harus diperjuangkan semua. Itu saya kira yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih buat Wimia, buat pertanyaannya, dan bagi yang lain. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta kita. Jadi ternyata bahwa tidak perlu khawatir dengan adanya pandemi saat ini yang justru menjadi akselerasi sekaligus eskalasi percepatan pemanfaatan TIK di berbagai sektor ini. Terkait dengan bagaimana menjaga iman, tentu tidak perlu khawatir karena Tuhan akan selalu hadir. Begitu ya. Artinya walaupun tatap muka sangat jauh berkurang, tapi dengan pemanfaatan TIK kita masih bisa mendapatkan ilmu agama. Kita masih bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para pemuka agama yang kita sukai, yang kita ingin dengarkan, apa yang menjadi nasihatnya. Kemudian juga bagaimana kita memfungsikan ekosistem dalam lingkungan kita, terkhusus keluarga yang tadi beliau sampaikan harus menjadi benteng, begitu ya. Yang harus menjadi gembala untuk menjaga supaya seluruh anggota keluarga tetap terjaga dari hal-hal yang negatif, termasuk dalam pemanfaatan TIK itu sendiri. Kemudian juga tadi beliau sampaikan bahwa apapun yang terjadi harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Betul ya Pak Pendeta ya? Karena iman adalah pondasi dari segala-galanya. Ketika iman sudah cukup baik, maka akan selalu punya rasa syukur. Kemudian kita bisa, kalau syukur kan biasanya kita berbahagia. Kalau bahagia, hati kita tentu akan menjadi tenang. Kemudian kita merasa aman dan juga merasa imannya sudah kuat juga. Artinya jadi imunnya tercipta juga, begitu Pak Pendeta ya. Jadi merasa aman, imunnya kuat, imannya juga terus diperkuat dengan banyak cara memanfaatkan TIK untuk terus memperdalam ilmu agama dan pemahaman kita terkait dengan firman-firman Tuhan, begitu ya. Oke, menarik sekali ini tentunya bagi peserta kita yang sedang mendengarkan. Ternyata banyak sekali yang perlu kita perjuangkan. Kita lihat tadi Pak Yuliandre Darwis sebagai seorang pakar juga terus optimis mengajak kita semuanya bahwa ayo kita menjadi bagian dari perubahan ini dan memanfaatkan TIK sebagai sumber kehidupan bahkan begitu ya, dari edukasi dan juga bisnis. Kemudian Pak Sturman juga menyampaikan bahwa masyarakat tolong tenang karena kita sedang berupaya bersama dengan perangkat negara yang lain bagaimana kita melindungi rakyat kita dengan regulasi-regulasi yang baik. Dan Pak Sturman juga akan terus menyuarakan kepada Bakti tentunya bagaimana Kepri di wilayah 3T ini juga mendapatkan prioritas tentunya untuk peningkatan infrastruktur terkait dengan TIK yang semakin terus berkembang, begitu Pak ya. Masih ada kendala nggak selama ini Pak? Atau sedang diupayakan? Masih diupayakan karena 3T punya karakter yang berbeda dari daerah lain ya Pak Pendeta kita. Apalagi kita di Kepri khususnya di Batam dengan saudara kita di 7 kabupaten kota totalnya di Kepri dengan terpisah pulau, laut dan seterusnya menjadi obstacle yang berbeda, menjadi tantangan yang berbeda sehingga infrastrukturnya harus kita juga segera penuhi. Baik, dan kalau kita kembali kepada arahan dari Pak Presiden tadi terkait dengan perluasan akses, tentu oleh ahlinya sedang diupayakan. Kemudian roadmap tentu juga sedang disiapkan oleh para ahlinya. Kemudian integrasi pusat data nasional yang akan menjadi proteksi bagi kita pemilik data, nggak bocor-bocor lagi. Seperti yang kemarin ya Pak Surman ya. Lalu SDM, nah ini yang sangat pelik. SDM bertalenta digital. Dan terakhir regulasi pendanaan pembiayaan ini juga oleh ahlinya. Yang bisa kita upayakan bersama adalah terkait dengan SDM talenta digital. Mudah-mudahan dengan adanya upaya edukasi seperti yang kita lakukan hari ini oleh Bakti melalui Kominfo, tentunya menjadi upaya yang sangat baik untuk meningkatkan literasi digital kita, literasi terhadap TIK kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang arif dan bijaksana untuk melakukan hal-hal yang baik dengan TIK itu sendiri. Karena banyak ya orang nipu pakai TIK. Orang bertindak jahat menggunakan TIK. Orang memfitnah orang lain juga dengan TIK.
Kemudian orang bahkan bisa menjadi pelaku kriminal yang sangat berbahaya, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, berawal dari juga pemanfaatan TIK. Ini kan sangat kontradiktif ya Pak Pendeta ya. Jadi tadi beliau sarankan Pak Pendeta bahwa ya intinya adalah iman yang menjadi filter kita semua. Baik, karena juga waktu yang sudah sangat terbatas tentunya kita akan akhiri kebersamaan kita hari ini. Tentu terima kasih yang luar biasa kepada narasumber kita yang terjauh dulu deh, yaitu Pak Yuliandri Darwis, Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Terima kasih Pak Yuliandri. Mudah-mudahan terus bersemangat untuk menularkan spiritnya, karena mendengar suara saja sudah kita terbakar semangatnya oleh beliau. Apalagi bisa face to face langsung, kayaknya 24 jam nggak akan cukup untuk mendapatkan ilmu dari beliau ya. Terima kasih Mbak Diah. Pak Jenderal Sudirman, makasih banyak. Pak Pendeta Timbul, sehat terus, bahagia selalu. Mudah-mudahan rezeki waktu kita jumpa lagi dengan semangat kebaikan. Amin, amin, amin. Baik, yang kedua juga tentunya terima kasih Pak Pendeta kita, Pak Timbul Silalahi. Beliau sekali lagi sebagai Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, dan juga Sektum GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih juga tentunya Pak Surman Panjaitan sebagai anggota DPR RI, terima kasih banyak. Mudah-mudahan seluruh narasumber juga akan sehat, panjang umur, dan selalu diberkati ya. Dan pastinya juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan saya akan tutup dengan sebuah pantun. Wah, ini dia. Burung terbang tinggi melayang, terbang melayang di atas awan. Mari kita wujudkan Indonesia gemilang dengan semangat kebersamaan. Dan tentunya saya Diah Pramesti sebagai moderator yang bertugas, member of Perwara, Perkumpulan Pembawa Acara Kota Batam, mohon pamit dan tentunya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Juga tentunya terima kasih kami kepada Bakti Kominfo, dan juga terima kasih yang sudah mengorganize kita Tacita Enterprise. Dan saatnya kita kembali kepada partner saya Chris Dozo sebagai MC kita. Silakan. Oke, baik. Welcome back. Ketemu lagi bersama Chris Dozo, dan luar biasa sekali. Saya juga ikut menyimak dari belakang Bapak Ibu, dan luar biasa sekali materi hari ini benar-benar membuat kita menjadi open mind mengenai digital. Dan untuk itu sebelum nanti saya bertemu dengan semua peserta yang masih bergabung dengan kami, saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Dia untuk menyerahkan plakat penghargaan. Yang pertama di mana Mbak Dia akan menyerahkan penghargaan plakat kepada Bapak Majen TNI Bapak Surman Panjaitan. Ya, terima kasih Bapak Surman atas supportnya. Dan berikutnya juga Mbak Dia akan menyerahkan kepada Bapak Pendeta Bapak Timbul Silalahi MPH. Baik, terima kasih dalam bentuk sebuah apresiasi tentunya. Dan yang pasti untuk tamu spesial kita yang luar biasa materinya, betul sekali seperti kata Pak Surman, sangat sedikit sekali kesempatannya ya. Kalau agak panjang mungkin lebih seru ini. Dan kita juga akan memberikan nanti ada penghargaan juga kepada Bapak Yuliandri Darwis ya, selaku Ketua Dewan Pakar ISKI, nanti akan ada kita kirimkan ke Jakarta untuk Bapak. Dan baik, kita akan melihat masih di Anda untuk foto bersama. Ya, tetap foto bersama dengan melakukan protokol kesehatan juga. Jangan lepas maskernya ya, tetap selalu dipakai. Baik kalau begitu. Terima kasih untuk semua narasumber, terima kasih juga Yuliandri Darwis, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Next time Pak, kita ketemu di sini, kita ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Siap. Yuk.
Dan buat teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, ini dia yang saat kita tunggu-tunggu. Saya punya rezeki di sini untuk 6 orang. 1 orang saya akan kasih rezeki lumayan buat pulsa, Rp200.000. Yuk, kita akan coba. Nah, di layar Bapak Ibu semuanya sudah ada yang namanya ini Wheel of Name. Nah, jadi di dalam lingkaran ini sudah ada nama Bapak Ibu dan tentu saja namanya harus sesuai dengan pada saat Bapak Ibu mendaftar ya. Jadi ID-nya jangan dibuat yang berbeda sesuai pada saat mendaftar. Yuk, saya akan langsung saja dan semoga beruntung. Kita berdoa dulu ya, mana tahu hari ini dapat rezeki. Saya akan memutar dan kita akan melihat siapa yang mendapat pertama sekali. Yuk kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Kita putar. Siapakah yang beruntung? Kita lihat, stop. Selamat kepada Yunri Matondang. Aduh, ada, coba saya pengen lihat dulu, masih enggak? Sip, pasti ada ya, masih tetap bersama ya. Next, berikutnya lagi kita coba untuk yang kedua. 3, 2, 1, putar. Wah, kalau kayak gini nih agak-agak sedikit gemeter nih, apa kaget-kaget nih, surprise ya. Yang kedua siapa? Indah Evalina Berupardede. Oke, sip. Berikutnya lagi, kita undang untuk yang ketiga. Aduh, ini dua-dua udah halak kita ini ya, sudah orang Batak semua. Mudah-mudahan orang Batak semua nih, enggak dong. Kita bagi-bagi rezeki buat semuanya. Yuk, yang ketiga siapa? Seriwati Mongan. Selamat. Berikutnya lagi yuk kita ambil yang keempat. Masih hadiah Rp200.000. 3, 2, 1 kita putar. Ya. Stop. Siapa yang beruntung? Bapak Simpson Panjaitan. Wah ini kayaknya ini nih keluarganya Pak Surman ya. Berikutnya lagi yuk. 3, 2, 1. Stop. Kita lihat siapa yang beruntung. Ibu Teresia Ria Marintan Situmorang. Oke, satu lagi akhir. Sedota Heor Heta. Sada 2 tolu putar. Siapa yang beruntung ini? Kita lihat. Stop. Siapa kira-kira? Yuk. Nelson Saud Mangoloi Silaban. Baik, selamat untuk semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali dan jangan lupa buat yang tadi sudah menang. Nanti kita akan kontak kembali ya dan pastikan juga namanya sesuai dengan nomor rekeningnya juga seperti itu. Masing-masing mendapatkan Rp200.000. Kalau begitu saya Chris Dozo, member of Aurora, terima kasih sekali atas kesempatan teman-teman dari yang bertugas juga hari ini dan I want to say thanks a lot untuk Kominfo, Bakti dan juga DPR RI yang udah mensupport kita tentunya. Dan pastinya jangan lupa saya harus pakai masker dulu karena kenapa? Kita harus benar-benar patuh sekali akan protokol kesehatannya teman-teman ya. Oke, gunakan terus masker kemanapun Bapak Ibu berada ya, apalagi dalam keluar rumah karena kondisi saat ini sangat dibutuhkan kerjasama supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan saya punya pantun, jalan-jalan ke Yogyakarta naik kuda, makan siangnya di warung Nyonya. Saya Chris Dozo pamit dari hadapan Anda, sampai ketemu lagi di acara seminar berikutnya. Kalau begitu saya pamit, terima kasih, selamat siang dan God bless you all.